Yang memimpin koran ini waktu itu dia dalam antara seorang pemberontak yang sama-sama kami mengembangkan, dan koran ini dibiayai oleh seorang konglomerat. Tapi waktu itu Bang Musa dia mungkin dari kita banyak mengerti dengan nama Bang Musa dia meninggal. Kemudian yang memimpin ini adalah adiknya. Tidak lama 2 bulan setelah Bang Musa meninggal, namanya Petron dia meninggal. Karena hanya dia yang dikenal konglomerat ini. Begitu Bang Petron meninggal, maka meninggallah koran ini mengikuti Bang Petron. Lalu ketika itu pusing, ya ketika itu ada harapan bahwa dengan koran baru ini akan bisa survive lah. Artinya ada harapan, ya tidak akan menjadi, tidak lagi mengingat ketika penderitaan diterlambatkan oleh suara pembaruan begitu. Tapi memang sepanjang berdiskusi dengan suara pembaruan, terutama selama 2 tahun, ya justru memang itu membuat saya lebih banyak berdoa. Dan ya kalau dihitung itu sebenarnya penderitaan cukup besar. Bayangkan misalnya saya ketika di suara pembaruan sudah pergi ke Australia, memang dari kantor, saya sudah pergi ke Thailand, saya sudah pergi ke Eropa sampai ke Amerika. Dan ketika saya di Amerika, saya sengaja membeli laptop ketika itu, laptop tahun 94 itu masih cukup mahal, dengan harapan supaya bisa lebih baik saya bekerja di suara pembaruan. Tapi hanya 2 bulan saya pulang dari Amerika, kerja di distribute, saya tidak boleh lagi masuk ke suara pembaruan. Yang saya masuk ketika itu adalah saya berencana untuk bekerja dengan baik di kantor koran yang katanya yang dibidangi oleh para pendeta dan kalau tidak salah dia juga ya ketika harapan awalnya gitu ya. Tapi akhirnya memang tidak kelihatan ada kasih di sana, dan karena itu saya tidak tahu apakah juga karena itu kemudian memang pecah lagi suara pembaruan ketika kami berikan suara bangsa, wartawan dari suara pembaruan masuk ke suara bangsa. Nah sebenarnya ketika mereka mau datang bergabung dengan kami di suara bangsa, sudah ingatkan teman-teman, saya bilang bagaimanapun sekarang kondisi di suara pembaruan itu masih lebih terjamin dibandingkan dengan suara bangsa. Jangan melihat romantisme karena kami membuka koran baru. Artinya ketika itu saya sangat sadar, karena saya merasakan betapa sakitnya tidak mempunyai pekerjaan selama tidak diberikan pembaruan. Saya mau ingatkan teman-teman supaya tidak merasakan itu. Nah pada akhirnya memang suara pembaruan itu mati seperti saya katakan tahun 2009. Lalu memang ya seperti putus harapan sebetulnya. Tapi ya begitulah, karena di dalam kondisi tertekan tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang baru, karena ketika itu memang waktu itu suara pembaruan dan Kompas itu ada itu media massa yang cukup bergengsi. Kesejahteraannya walaupun tidak terlalu besar, tapi untuk ukuran wartawan di Jakarta itu sudah cukup bagus, termasuk juga waktu itu dengan Tempo. Tapi kalau saya misalnya mencari pekerjaan di koran-koran yang kecil, maka risikonya saya akan menjadi sama halnya dengan wartawan bodoh. Artinya yang tidak punya tidak mempunyai koran, atau kalaupun punya koran biasanya itu hanya menggunakan kartu cash dari bulan untuk mencari makan. Nah saya tidak mau ketika itu. Lalu kemudian istilah saya katakan begini, kita ke Amerika aja lah dulu, lihat keadaan. Nah dengan meminjam uang pergilah kami ketika itu ke Amerika. Nah situlah kami selama 6 bulan. Artinya memang enak di Amerika itu, kalau untuk cari makan enak. Walaupun kita harus seperti pembantu. Cuman untungnya kalau di Amerika orang tidak menggunakan status orang. Jadi saya dulu di Amerika bekerja dengan ada kontraktor orang Patakaro untuk merawat gedung-gedung milik pemerintah termasuk PTRI di sana. Dan saya kadang-kadang harus mencuci kloset. Kalau itu mampet saya harus mencuci itu. Memang gajinya cuma lumayan. Kalau dibandingkan dengan Indonesia ketika itu satu hari saya mendapatkan $75. Jadi kalau di Indonesia itu 750, saya ingat ini 750.000 ini. Walaupun sebenarnya di sana tidak besar itu kan. Nah tapi yang tapi karena saya wartawan, yang saya gampang sekali untuk berbicara dengan menteri. Tapi karena saya dikatakan misalnya seperti di PTRI dan pejabat-pejabat di Konsulat Jenderal Indonesia di sana, kami juga marah rumah mereka. Ya saya harus merendahkan diri seperti pekerja yang di Indonesia. Artinya kalau pekerja Indonesia ini kan, yang pekerja kasar ini kan diperlakukan kurang baik. Itu juga mereka di sana kalau orang Indonesia. Maksud saya orang lain yang menganggap kita tidak ada beda di sana. Tapi kalau Indonesia untuk orang-orang Indonesia yang pekerjaannya agak rendah, mereka memang juga melihat situ mata. Nah ketika itu kami dapat visa 6 bulan dan banyak orang Batak di sana. Di
Itu yang saya bilang begini, kalau saya ceritakan ini, saya ke Amerika ini bukan bahasa Inggris saya yang makin bagus, orang sana yang makin pintar bahasa Batak. Orang Batak yang di Amerika yang menjadi semakin pintar bahasa Batak. Jadi di sana itu ada HKBP, jadi enak memang di sana, tidak terlalu banyak jemaatnya. Jadi habis kebaktian kita makan bersama, dan setelah itu pergi ke rumah salah satu atau berganti-ganti di jemaat itu, kita nyanyi-nyanyi di sana. Dan kebetulan karena saya juga bisa main gitar sedikit-sedikit, bisa nyanyi sedikit-sedikit, ya jadi ramai lah. Terisilah waktu hari-hari Minggu. Nah kemudian ketika saya katakan bahwa saya harus pulang, mereka bilang, kalau itu buruk katanya. Apa aku pulang ke Indonesia? Dan kebetulan ketika itu Indonesia sedang ribut-ribut pada tahun 2000 akhir sampai 2000 awal kan terjadi krisis Indonesia terkait juga soal keagamaan. Tapi saya katakan begini, nanti saya akan kembali lagi. Bahkan ada juga yang menawarkan, sudahlah, kau ambil aja silum, artinya suaka politik, dengan mengatakan bahwa karena situasi politik Indonesia, orang-orang Kristen terpaksa melarikan diri. Nah, saya tidak menjawab, tapi dalam hati saya begini, sekali-kali Indonesia ini, dan saya tidak akan bawa mengkhianati Indonesia. Saya katakan kepada teman-teman, saya akan pulang, saya akan persiapkan segala sesuatu, saya akan kembali lagi ke sini. Itu saya katakan ke mereka supaya mereka tidak kecewa atau mengatakan saya mereka tidak katakan saya sombong. Lalu kemudian di sini saya kembali jadi wartawan. Kebetulan ada teman-teman yang mengelola majalah kecil-kecil, ya dengan gaji atau upah yang tidak terlalu besar, tapi saya pikir cukup. Dan yang prinsip saya selama ini, kami hidup sangat sederhana, sehingga memang yang paling utama itu kalau untuk makan jangan pernah